Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriani Dewi dari kelas PAI 5F dengan NIM 123202023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang membahas perihal pendidikan, khususnya krisis internalisasi nilai pendidikan Islam pada masa kini. Dalam perspektif filsafat Islam, pendidikan itu memiliki tujuan yang sangat mulia, di mana membentuk insan kamil, manusia yang paripurna, yang setara dengan aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pandangan ini itu ditegaskan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Sina, di mana mereka itu adalah seorang filsuf Muslim yang salah satunya itu Al-Ghazali menegaskan bahwasannya hakikat pendidikan itu bukan hanya sekadar untuk memperoleh pengetahuan atau taklim, tapi juga sebagai proses sarana penyucian jiwa atau takziah nafas. Dan Ibnu Sina sendiri melihat pendidikan sebagai proses pembentukan potensi manusia secara menyeluruh, meliputi akal, jasmani, ruhani. Dengan demikian, grand teori para filsuf Muslim itu menegaskan bahwa pendidikan itu pendidikan Islam itu seharusnya diarahkan untuk melahirkan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak, bukan hanya sekedar cerdas atau secara akademik saja. Namun realitasnya pendidikan Islam saat ini itu tidak mencerminkan atau menunjukkan kondisi yang sepenuhnya mencerminkan idealitas tersebut gitu, dimana berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2023 menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia tuh terus meningkat, seperti madrasah atau sekolah yang berbasis Islam itu meningkat dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi peningkatan itu hanya peningkatan kuantitas, tidak diiringi dengan peningkatan kualitas, seperti yang disebutkan pada Puslitbang Pendidikan Agama 2023 mengungkapkan bahwa spiritual peserta didik itu terus menurun gitu. Pada tahun 2023 tuh disebutkan bahwa sekitar 40% siswa madrasah itu mengalami penurunan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran Islam, kegiatan Islam di luar jam pelajaran seperti tadarus, sholat berjamaah, dan kajian akhlak. Nah, fenomena ini tuh menandakan bahwa sistem pendidikan Islam itu cenderung masih berfokus pada aspek kognitifnya saja dan akademiknya, sedangkan aspek afektif dan spiritualnya tuh masih belum memperoleh perhatian yang proporsional. Jadi kenyataan tersebut itu memberikan adanya kesenjangan antara teori ideal para filosof Muslim dan praktik pendidikan Islam di lapangan. Terus juga dalam banyak kasus, guru lebih disibukkan dengan pencapaian target kurikulum dan nilai ujian gitu. Jadi ketimbang melakukan pembinaan akhlak kepada siswa, guru itu lebih cenderung pada permasalahan dengan pencapaian target kurikulum dan nilai ujian ketimbang dengan pembinaan akhlak pada siswa itu. Hingga muncul berbagai masalah seperti kurangnya moral di kalangan pelajar, seperti rendahnya rasa hormat terhadap guru, menurunnya etika berkomunikasi, hingga perilaku yang memang menyimpang di lingkungan sekolah. Terus kondisi ini juga bertolak belakang dengan ajaran agama atau dengan ajaran pendapat Al-Ghazali dan juga Ibnu Sina, di mana Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu itu sia-sia tanpa amal, dan itu adalah kesia-siaan gitu, serta tidak sejalan dengan cita-cita Ibnu Sina, yang dimana Ibnu Sina menyebutkan bahwa kesempurnaan manusia itu melalui keseimbangan antara akal dan moral. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam modern masih mengungkapkan krisis internalisasi nilai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa solusi yang konkret. Di antaranya yang pertama, kurikulum pendidikan perlu diarahkan kembali kerangkanya atau reorientasi agar menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, juga afektif dan spiritualnya. Lalu kedua, guru diberikan pelatihan atau pembinaan agar berperan sebagai murabi, jadi tidak hanya sekedar mengajarkan tetapi juga mendalami akhlak Islami dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga, sekolah itu mengembangkan kegiatan keagamaan berbasis pengalaman spiritual, seperti misalnya halaqah akhlak, mentoring keagamaan, dan pembiasaan ibadah lainnya yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu juga sangat penting, di mana agar proses pembentukan karakter Islami pada siswa itu dapat terjadi secara menyeluruh, jadi berkesinambungan gitu. Dengan pembentukan itu, pendidikan Islam kembali kepada ruh aslinya sebagai sarana penyucian jiwa dan pembentukan manusia berakhlak mulia. Nah, sebagaimana diidealisasikan oleh para filosof Muslim. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.